Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jago Ekonomi Official. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen pendekatan ordinal. Terutama, kita akan membahas mengenai apa itu kurva indifference. Nah, seperti apa penjelasannya? Yuk kita lihat videonya. Halo teman-teman, pada video bagian pertama ini kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen pendekatan ordinal. Nah, ini berbeda dengan pendekatan kardinal, yang mana menurut pendekatan kardinal bahwa kepuasan itu bisa diukur dengan angka mutlak, satuannya adalah util. Nah, sementara menurut pendekatan ordinal, kepuasan itu tidak dapat diukur dengan satuan angka, melainkan sifatnya bertingkat atau berjenjang dan hanya dapat dibandingkan. Misalkan, saya lebih suka pizza ketimbang burger. Ya, kalau di kardinal, misalnya, kalau saya makan pizza, kepuasannya 5 util. Kalau saya makan burger, kepuasannya hanya 3 util. Jadi, dalam teori ordinal, kepuasan tidak dapat diukur dengan angka mutlak, melainkan hanya dapat dibandingkan. Beberapa ahli ekonomi yang menjadi pelopor terhadap pendekatan ordinal antara lain ada John R. Hicks, ada Vilfredo Pareto, dan Theodore H. Ward. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi kalau kita akan menganalisis pendekatan ordinal. Yang pertama adalah rationality, artinya bahwa setiap konsumen itu diasumsikan bertindak rasional. Dia selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya. Nah, yang kedua, utility is ordinal, yaitu bahwa kepuasan dianggap tidak dapat diukur dengan angka mutlak, melainkan sifatnya bertingkat, berjenjang, dan hanya dapat dibandingkan. Asumsi ketiga adalah transitivity and consistency of choice. Maksudnya adalah bahwa konsumen diasumsikan selalu konsisten dalam pilihan-pilihannya. Misalkan, andaikan konsumen itu lebih suka barang A dibanding barang B, dan konsumen lebih suka barang B dibanding barang C, maka kesimpulannya adalah konsumen pasti lebih suka barang A dibanding barang C. Contoh, misal konsumen lebih suka pisang dibandingkan apel, dan konsumen lebih suka apel dibandingkan jeruk, maka pasti konsumen lebih suka pisang dibandingkan jeruk. Asumsi keempat yaitu non-satiation. Ini maksudnya adalah bahwa konsumen selalu ingin mengkonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak. Lebih banyak, lebih disukai, jadi lebih puas. Menurut asumsi ini bahwa konsumen dianggap selalu ingin terus berkonsumsi. Inilah yang disebut dengan asumsi tiada kepuasan atau konsumsi tanpa kejemuan. Sekarang kita akan membahas mengenai alat analisis yang digunakan dalam pendekatan ordinal, yaitu kurva indifference atau indifference curve. Indifference curve adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kurva indifference, coba teman-teman lihat tabel berikut ini. Anggaplah seorang konsumen dihadapkan dengan dua pilihan barang, yaitu makanan dan pakaian. Nah, konsumen membuat 4 kombinasi pilihan barang. Kombinasi A, B, C, dan D. Misal, kombinasi A, 1 unit makanan dan 7 unit pakaian. Kombinasi B, 2 unit makanan dan 5 unit pakaian, dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah grafis, maka akan seperti ini bentuk grafisnya. Ya, di sumbu X adalah jumlah pakaian, di sumbu Y adalah jumlah makanan. Misal kombinasi A di sini itu 7 makanan dan 1 pakaian. Nah, kalau titik-titik ini kita hubungkan semuanya dalam sebuah garis, maka terbentuklah kurva indifference. Ya, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Misal, titik A level kepuasannya adalah puas, maka B pun juga sama puasnya. C dan D pun sama puasnya. Jadi, apapun kombinasinya, kepuasannya tetap sama atau indifference, ya, atau tidak berbeda. Lalu, apa karakteristik kurva indifference? Yang pertama adalah kurva indifference mempunyai kemiringan yang negatif. Coba lihat kurva berikut. Ya, kurva indifference memiliki slope yang negatif, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Mengapa negatif? Nah, kamu harus tahu bahwa titik A, titik B, titik C, dan titik D mempunyai level kepuasan yang sama. Misal konsumen awalnya memilih kombinasi A, 7 makanan dan 1 pakaian. Kalau konsumen pindah ke titik B, maka konsumen itu menambah 1 pakaian.
Nah, untuk mempertahankan level kepuasan yang sama, maka penambahan pakaian itu harus mengorbankan beberapa unit makanan. Jadi ada barang yang dikorbankan. Penambahan di satu macam barang harus mengorbankan barang yang lain. Kenapa? Untuk mempertahankan level kepuasan yang sama. Jadi kalau konsumen ingin menambah pakaian, makanan harus dikorbankan. Sebaliknya, kalau konsumen ingin menambah makanan, ya pakaian harus dikorbankan untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Ciri kedua yaitu kurva indifference berbentuk cembung ke arah ordinat. Kalau teman-teman lihat, kurva indifference itu bentuknya melengkung, tidak linier, dan cembung ke arah ordinat. Nah, ini terkait dengan adanya marginal rate of substitution yang terus berkurang, ya, yang semakin menurun. MRS merupakan ukuran sejauh mana konsumen bersedia menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Misal nih, dari A kita mau pindah ke B. Dari A ke B, konsumen menambah satu pakaian. Pengorbanannya 2 unit makanan. Ya, jadi untuk menambah satu pakaian, konsumen harus mengorbankan 2 unit makanan. Lalu ketika kombinasinya diubah dari B ke C, konsumen menambah satu lagi unit pakaian dan harus mengorbankan 1 unit makanan. Dari C ke D, konsumen menambah 1 unit pakaian, pengorbanannya setengah unit makanan. MRS merupakan perbandingan ya antara pengorbanan, misal ya, ini makanan yang dikorbankan untuk menambah 1 unit pakaian. Awalnya 2:1 sama dengan 2, lalu 1:1 sama dengan 1, lalu 0,5 berbanding 1 sama dengan 0,5. Nah, kalau kita perhatikan dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke D, itu nilai MRS-nya semakin berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa nilai MRS itu terus berkurang? Seperti ini logika sederhananya. Misal ya, di titik A, konsumen masih punya banyak makanan. Untuk menambah pakaian, konsumen bersedia menukarkan banyak makanan untuk satu pakaian. Nah, kenapa dia bersedia mengorbankan banyak makanan? Karena dia masih punya banyak makanan. Ya, sementara dari C ke D itu makanan hanya tinggal 4 unit. Karena tinggal sedikit, maka konsumen tidak lagi bersedia menukarkan banyak makanan untuk 1 unit pakaian. Jadi kalau konsumen masih punya banyak makanan, maka dia tidak akan sungkan untuk menukarkan sekian banyak makanan untuk 1 unit pakaian. Ya. Tapi kalau konsumen hanya tinggal punya sedikit makanan, maka dia tidak akan jor-joran lagi menukarkan makanan untuk 1 unit pakaian. Ya, makanya nilai MRS itu semakin lama semakin menurun. Karakteristik yang ketiga adalah semakin ke kanan posisinya, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Coba lihat ya, di sini ada 3 kurva IC, IC1, IC2, IC3. IC1 itu di sebelah kiri posisinya. Anggaplah IC1 ini level kepuasannya adalah puas. IC2 itu di sebelah kanan. Di IC2 kita bisa makan, ya kita bisa konsumsi makanan dan pakaian lebih banyak. Nah, IC2 kita anggap level kepuasannya adalah lebih puas. Sementara di IC3 ini jumlah makanan dan pakaian yang bisa dikonsumsi lebih banyak lagi. Untuk IC3 kita anggap ini level kepuasan yang paling puas. Jadi semakin ke kanan, semakin tinggi level kepuasannya. Kenapa? Karena di IC3 kita bisa mengkonsumsi makanan dan pakaian dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut asumsi non-satiation bahwa konsumen berusaha untuk mengkonsumsi barang pada jumlah yang lebih banyak. Ingat, lebih banyak, lebih disukai, jadi lebih puas. Makanya kalau disuruh milih, mau pilih yang mana, pasti konsumen akan pilih IC3. Ya, level kepuasan yang paling tinggi. Karakteristik yang terakhir adalah bahwa sesama kurva indifference itu tidak mungkin saling berpotongan. Nah, ini adalah contoh kurva yang tidak mungkin terjadi dalam kurva indifference. Kurva IC1 berpotongan dengan kurva IC2. Mengapa sesama kurva indifference tidak mungkin saling berpotongan? Ini terkait dengan asumsi konsistensi dan transitivitas. Coba teman-teman lihat ya. Di IC1 itu ada titik A dan titik B. Titik A dan titik B menghasilkan tingkat kepuasan yang sama.
karena mereka bertemu di IC1. Di IC2 ada dua titik, yaitu A dan C. Jadi di IC2, titik A menghasilkan tingkat kepuasan yang sama dengan titik C. Nah, logikanya adalah kalau A sama dengan B dan A sama dengan C, maka seharusnya ya A sama dengan B sama dengan C. Tapi kenyataannya antara B dan C ini tidak sama. Bagaimana mungkin B dan C itu harus sama kepuasannya, ya sementara B itu punya jumlah makanan yang lebih banyak, padahal jumlah pakaiannya sama. Nah, itulah mengapa sesama kurva IC tidak mungkin saling berpotongan. Karena perpotongan kurva IC itu akan bertentangan dengan logika kita. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai kurva inference. Ya, nanti pada video berikutnya kita akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai teori perilaku konsumen pendekatan ordinal. Kita akan membahas mengenai kurva garis anggaran atau budget line dan keseimbangan konsumen. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, saran, atau komentar, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!